Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari Kepala BKN untuk para tenaga honorer yang telah mendaftar atau mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2, yaitu jangan khawatir, tenaga honorer kategori ini dipastikan lulus diangkat menjadi P3K tahap 2 tanpa persaingan. Kepala BKN targetkan rampung bulan Juli 2025. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari BKN berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Jangan khawatir, tenaga honorer kategori ini dipastikan lulus dan diangkat menjadi ASN P3K dalam seleksi P3K tahap 2. Proses seleksi P3K tahap 2 kini tengah memasuki proses seleksi administrasi. Tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dan telah mengikuti seleksi hanya perlu menunggu pengumuman kelulusan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Dengan kebijakan yang telah ditetapkan, para peserta seleksi tahap kedua dipastikan akan lulus tanpa harus bersaing satu sama yang lain. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menerima tenaga honorer yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Beliau menegaskan bahwa honorer yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN hanya perlu menyesuaikan dengan ketersediaan formasi di instansi masing-masing. Jika masih tersedia formasi, mereka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara bagi tenaga honorer dalam database BKN yang tidak mendapatkan formasi akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Deputi Bidang SDM Kemenpan RB Abbas Subagio menjelaskan bahwa kebijakan P3K paruh waktu diterapkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal terhadap tenaga honorer yang tidak memiliki formasi di instansi. Konsep ini diadopsi agar tenaga honorer tetap dapat bekerja sebagai ASN meskipun dengan status berbeda dari P3K penuh waktu. Menurutnya, penggunaan istilah P3K paruh waktu bertujuan agar tenaga honorer tetap merasa menjadi bagian dari ASN tanpa kehilangan status mereka. Selain itu, pemerintah juga menetapkan ketentuan bahwa
tenaga honorer yang tidak menerima status P3K paruh waktu akan dianggap mengundurkan diri. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2024. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menjelaskan bahwa seleksi tahap kedua akan dimulai pada bulan April 2025 dan ditargetkan selesai pada tanggal 31 Juli 2025. Dengan demikian, tenaga honorer yang berharap diangkat sebagai P3K penuh waktu harus bersabar hingga seleksi selesai setelah Hari Raya Lebaran tahun 2024, maksudnya 2025. Pemerintah menegaskan bahwa seleksi tahap kedua ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian atau menyelesaikan penataan tenaga non-ASN, terutama untuk mengejar target penyelesaian yang sebelumnya ditetapkan pada akhir tahun 2024. Regulasi mengenai penataan tenaga honorer ini mengacu pada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang mengamanatkan agar tenaga honorer diselesaikan statusnya sebelum akhir tahun 2024. Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap proses penataan tenaga honorer database BKN dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tenaga honorer yang dipastikan diangkat menjadi P3K penuh waktu pada seleksi P3K tahap 2 ini yaitu tenaga honorer yang terdaftar di database BKN dan telah mendapatkan formasi di tempatnya bekerja atau mendapatkan penempatan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 2 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.